kita memulai setiap kegiatan kita di hari ini, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kehidupan kita dengan firman Allah. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengar renungan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik, karena kemurahan Tuhan membuat kami boleh ada sampai saat ini dengan keadaan tubuh yang kuat, dengan keadaan tubuh yang sehat, dan diberkati Tuhan. Bahkan dengan seizin Tuhan kami boleh menikmati hari-hari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hari-hari yang kami lalui mungkin berat dalam kehidupan kami, tapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Sebelum kami memulai hari kami Tuhan, kami mau mengisi kehidupan kami dengan firman Allah di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang datang itu menjadi kekuatan kami dan dapat meneguhkan kami untuk kami terus melayani Tuhan. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Sobat STI yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini renungan kita terdapat dalam kitab Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan suara yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Puji nama Tuhan. Pada pasal ini merupakan titik awal bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dengan merebut kota Yeriko yang adalah kota pertama. Nah, gambaran sekilas tentang Yeriko adalah Yeriko ini merupakan kota benteng. Pada tahun 1931, seorang bernama John Garstang menemukan reruntuhan dari tembok Yeriko, dan dari penemuan itu dikatakan bahwa benteng Yeriko itu terdiri dari 2 lapis tembok. Nah, tembok luar tebalnya 6 kaki, yaitu sekitar 1,8 meter. Jarak antara tembok luar dan tembok dalam adalah 12-15 kaki. Tembok dalam tebalnya 12 kaki atau 3,6 meter. Tinggi tembok adalah 30 kaki atau 9 meter. Nah, Sobat STI, kita melihat dalam pasal ini bagaimana cara Tuhan menyerahkan Yeriko kepada bangsa Israel dengan cara yang tidak terduga. Tuhan menyerahkan kota Yeriko ini kepada bangsa Israel yang menurut akal logika manusia itu tidak masuk akal. Tetapi dalam pasal inilah Tuhan membuat strategi perang dengan cara yang Dia berikan kepada bangsa Israel, yaitu dengan mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Cara Allah kepada bangsa Israel agar mereka mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Mungkin menurut kita manusia, cara itu tidak masuk akal. Mungkin menurut logika kita manusia, cara itu mustahil. Tetapi Dia adalah Allah yang punya cara yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah Allah yang selalu punya cara ajaib di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, apa strategi atau cara Allah untuk menyerahkan Yeriko kepada bangsa Israel? Apa perintah Allah kepada bangsa Israel? Yang pertama, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, di sana Allah memerintahkan mereka untuk mengelilingi kota Yeriko itu selama 7 hari. Kalau kita melihat ke belakang bagaimana perjalanan bangsa Israel, kita melihat
pasal-pasal yang sebelumnya, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka membutuhkan waktu kira-kira 40 tahun untuk bisa sampai di tanah Kanaan. Dan sekarang mereka disuruh oleh Tuhan mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 hari. Sebenarnya Sobat STTII, sangat mudah bagi Tuhan untuk memberikan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Sebenarnya sangat mudah dan sangat gampang bagi Tuhan untuk memberikan kota itu bagi bangsa Israel. Tuhan sudah membawa mereka menyeberangi laut Teberau dengan caranya Tuhan. Sungguh sangat mudah bagi Tuhan. Tetapi apa tujuan Allah bagi bangsa Israel? Apa tujuan Allah agar mereka mengelilingi kota Yeriko ini? Tujuan Allah ialah mendidik bangsa Israel untuk taat. Cara Allah, tujuan Allah ialah untuk mendidik agar bangsa Israel ini taat kepada perintah Allah. Tidak masuk akal tembok yang sebesar itu, tembok yang sekuat itu hanya hancur hanya dengan mengelilinginya selama 7 hari. Itu tidak masuk akal dan tidak masuk dalam logika manusia. Tetapi Tuhan selalu punya cara yang ajaib. Pada ayat yang keempat, mereka mengelilingi tembok itu dengan membawa tabut perjanjian, yang dimana itu merupakan tanda kehadiran Allah. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita taat pada perintah Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara ajaib akan kita lakukan apabila kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, strategi Allah atau cara Allah untuk memberikan kota itu kepada bangsa Israel di ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Di ayatnya yang ke-10, di sana Tuhan memerintahkan agar mereka tidak boleh bersuara, yang artinya mereka harus diam. Di sana dikatakan jangan bersorak, jangan perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu sebelum Yosua memerintahkan untuk bersuara. Artinya apa Sobat STTII? Artinya taat dan jangan mengeluh. Artinya kita disuruh taat dan jangan bersungut-sungut. Seperti ketika bangsa Israel, ketika mereka 40 tahun di padang gurun, ada begitu banyak persungutan di antara mereka. Oleh sebab itu ketika Tuhan mau menyerahkan kota Yeriko kepada mereka, Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak boleh bersuara. Mereka harus diam. Mereka tidak boleh bersungut-sungut, mereka tidak boleh mengeluh. Artinya taat dan jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Oleh sebab itu kita harus taat, kita harus tekun dan percaya kepada caranya Allah. Ayat yang ke-20, ketika Yosua memerintahkan bangsa itu untuk bersorak, mereka bersorak dengan suara yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Nah teman-teman, ada ilmuwan yang menduga bahwa tembok Yeriko itu runtuh karena getaran suara atau karena resonansi sangkakala dan teriakan dari bangsa Israel. Apalagi bangsa Israel selama 7 hari itu mereka tidak bersuara, dan ketika mengeluarkan suara itu dengan jumlah Israel yang sangat banyak, itu menyebabkan getaran suara mereka yang sangat besar sehingga tembok itu runtuh. Sama seperti contohnya bunyi ledakan bom yang bisa menghancurkan gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Nah, sangat keras ledakan bom itu sehingga dapat menimbulkan getaran sehingga gedung-gedung di sekitarnya itu bisa runtuh. Nah, tetapi di dalam ayat ini bukan itu penyebabnya tembok Yeriko runtuh. Bukan karena suara atau teriakan atau sorakan bangsa Israel, tetapi karena Tuhanlah yang membuat tembok itu runtuh. Karena Tuhan yang membuat tembok itu runtuh, bukan karena suara mereka, bukan karena getaran suara mereka, tapi karena kuasa Tuhan. Kunci kemenangan bangsa Israel atas kota Yeriko bukanlah sorakan mereka yang nyaring, tetapi karena
iman mereka yang taat melakukan kehendak Allah. Itu kuncinya. Ketaatan melakukan kehendak Allah dapat menghasilkan mujizat dan kemenangan yang besar. Ketaatan akan kehendak Allah dapat menghasilkan mujizat dan kemenangan yang besar. Bukti dari orang beriman adalah dia taat pada kehendak Allah. Dalam perjalanan kehidupan kita juga, ada kalanya kita terjebak di dalam situasi dan kondisi tertentu. Tidak ada jalan keluar. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ada begitu banyak proses yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hambatan-hambatan yang kita harus lalui. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita secara sadar atau tidak, di dalam kondisi yang kita alami, kita sering saja mengeluh. Kita seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi kita boleh belajar bersama-sama bahwa apapun yang kita alami, situasi yang sulit sekalipun, Tuhan mau agar kita tetap taat kepada kehendak-Nya. Kunci kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita adalah iman yang taat. Bukti dari imannya itu ketaatan kepada kehendak Allah, meskipun tidak masuk akal bagi manusia. Tetapi taat saja, biar Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Siapa yang meruntuhkan Yeriko? Siapa yang mengalahkan Yeriko? Tentu saja Tuhan. Dan tugas Israel ialah menjalankan segala peran mereka dengan iman, ketaatan, dan ketekunan. Oleh sebab itu, Sobat STTII, apapun situasi yang kita hadapi saat-saat ini yang mempersulit kehidupan kita, janganlah kita bersungut-sungut dengan situasi itu. Tetapi Tuhan mau agar kita taat melakukan kehendak-Nya. Karena bukti dari orang beriman ialah dia taat kepada kehendak Allah. Puji nama Tuhan, mungkin sampai di sini renungan di pagi hari ini. Semoga ini bisa memberkati Sobat STTII.